Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-hadits tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jitanabal kaba'ir. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus untuk dosa antara keduanya apabila dia menjauhi dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan tentang besarnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada hambanya, di mana di dalam hadis Rasulullah SAW ini menyebutkan 3 amalan ibadah yang begitu agung, yang memiliki keutamaan tinggi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah-ibadah ini sebagai penyempurna agama dan keislaman seorang hamba, di mana amalan ibadah ini ibarat air yang menyirami pohon keimanan yang ada di dalam hati kaum mukminin. Karena iman itu ibarat sebuah pohon, ya, yang bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian juga bisa tumbuh menjadi pohon yang besar, ya, apabila disirami, dirawat secara teratur tentunya, yaitu dengan cara melaksanakan atau melakukan amal saleh. Di antara 3 amalan ibadah yang utama ini adalah sebagaimana yang telah tadi disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, salat Jumat. Kemudian yang ketiga, puasa Ramadan. Adapun perbuatan dosa akan merusak keimanan dan mengurangi nilai keimanan itu sendiri. Ya. Dan tentunya banyak dari kita terjerumus dalam perbuatan dosa, terlebih dosa-dosa yang kecil. Karena para ulama telah membagi dosa itu menjadi 2. Yang pertama adalah dosa-dosa besar, ya, atau disebut juga al-kabair. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Adapun dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan cara melakukan amal soleh, amal kebaikan, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di ayat yang lain, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 30-31. Pada 2 ayat yang tadi telah kita sebutkan, ya, menjelaskan bahwasannya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dan dihapuskan dengan amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Adapun dosa-dosa besar, menurut Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala,
dosa besar harus dimulai dengan taubat. Ya, dosa besar tidak serta-merta dihapuskan dengan amal saleh, tetapi harus dengan taubat terlebih dahulu. Adapun yang ditunjukkan dari hadis yang mulia ini, yaitu 3 amalan. Yang pertama, salat 5 waktu, kemudian yang kedua, salat Jumat, dan yang ketiga adalah puasa Ramadan, bisa menghapuskan dosa-dosa, namun hanya sebatas dosa-dosa kecil saja. Adapun untuk dosa-dosa yang besar, maka seorang hamba harus bertobat dari dosa-dosa tersebut. Ya. Hal demikian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Kemudian Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan bagaimana kita dapat mengetahui, ya, dosa itu termasuk dosa kecil ataupun termasuk dosa yang besar. Ya. Sudah banyak sekali pembicaraan di kalangan ulama, ya, yang membedakan dosa kecil dan dosa yang besar. Akan tetapi yang paling tepat tentang perbedaan dosa kecil dan dosa besar, beliau mengatakan bahwa dosa besar adalah suatu amalan yang apabila dilakukan maka akan terancam dengan hukuman had di dunia, ya, atau suatu amalan yang akan diancam, ya, pelakunya akan disiksa pelakunya di akhirat, atau pelakunya disebutkan sebagai orang yang dilaknat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perbuatan-perbuatan yang disebutkan dengan konteks, ya, yang seperti tadi disebutkan di atas, maka ini dinyatakan sebagai dosa besar, ya. Yang apabila seorang melakukannya maka dia harus bertaubat, tidak bisa serta-merta dihapuskan dengan amal saleh. Adapun dosa-dosa yang kecil, maka selain dari itu, atau beliau juga sebutkan definisi lain atau pengertian yang lain, ya, dalam membedakan dosa besar ataupun dosa yang kecil. Beliau berkata bahwa dosa besar adalah suatu amal perbuatan yang diharamkan karena zat perbuatan tersebut. Contoh misalnya perbuatan zina. Ya. Zina diharamkan karena perbuatan zina itu sendiri yang merupakan perbuatan keji, ya, sehingga dimasukkan dalam kategori dosa yang besar. Adapun dosa yang kecil, ya, beliau sebutkan sesuatu perbuatan yang diharamkan karena perbuatan itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi perantara, ya, kepada perbuatan dosa yang besar, ya. Contohnya misalnya memandang perempuan yang bukan mahram, ya, dengan cara pandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua misalnya berkhalwat, ya, berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, dua perbuatan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina, ya. Maka perbuatan ini dikategorikan ke dalam dosa kecil, ya. Bukan dilarang karena zatnya, ya, akan tetapi itu merupakan wasilah, ya, sebagai perantara, ya, menuju kepada dosa yang besar. Kemudian Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga menyebutkan satu kaidah yang penting yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, bahwa setiap nas dan konteks hadis ataupun Al-Quran yang menyebutkan adanya penghapusan dosa yang disebabkan amal saleh, maka maksud dari dosa di konteks tersebut adalah dosa-dosa yang kecil, ya. Karena dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 amalan ibadah yang wajib dan utama, ya. Ini
ya, yang wajib dan utama ini tidak bisa menghapuskan dosa besar. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan menghapus dosa dengan syarat dijauhi dosa yang besar. Ya, ini sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Ya, jadi kalau 3 amalan ini tidak bisa menghapus dosa-dosa besar, apalagi amalan-amalan yang tentunya secara keutamaan berada di bawah 3 amalan utama ini. Ya, tentunya lebih pantas lagi tidak bisa menghapuskan dosa besar yang sebatas menghapuskan dosa-dosa yang kecil apabila pelakunya tersebut menjauhi perbuatan dosa yang besar. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi